Seumpama biji Selamat pagi saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita akan belajar untuk beberapa hari ke depan dengan satu tema yang saya gumuli, yaitu Tuhan menentukan langkah kita. Bahwa sadarlah, saudara sadar atau tidak sadar sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan menentukan akan langkah kita. Saudaraku kasih Tuhan, pasti saudara ingat dengan sebuah lagu yang sederhana, yaitu lagu yang dulu sering kita nyanyikan mungkin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia, menakutkan hatiku, tetap tenang teduh. Ini lagu yang sederhana, saudaraku, yaitu bahwa setiap langkah hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Kita baca ayatnya, saudaraku, di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pikiran kita memikirkan banyak hal, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Artinya bahwa kita mungkin di langkah hidup kita ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena Tuhanlah yang menentukan langkah kita. Seyogyanya, saudaraku kasih Tuhan, kalau Tuhan itu memimpin hidup kita, seyogyanya kita tidak perlu menggerutu, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang menentukan akan hidup kita. Sejak saya bertobat sampai hari ini, saya percaya setiap langkah kita, setiap langkah hidup saya dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Kalau hari ini saya ada di kota Semarang, pasti itu pimpinan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak perlu takut dan cemas, karena Tuhan ini bersama dengan hidup kita dan berjalan dengan langkah kita. Mungkin saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kondisi di mana langkah kita tidak sesuai dengan keinginan hidup kita, situasinya sesuatu yang tidak nyaman dengan pikiran, dengan keadaan kita pada saat ini. Tetapi ketahuilah bahwa langkah hidup kita ini sedang ditata, diatur oleh Tuhan di dalam hidup ini. Kita tidak perlu mengalami kecemasan dalam hidup ini. Tuhan yang menentukan langkah kita. Kalau Tuhan menentukan langkah kita, pasti kita akan sampai pada tujuan. Kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia dipimpin oleh Musa. Memang Musa yang memimpin. Tetapi saudaraku, sesungguhnya Tuhanlah, Yahweh lah yang memimpin mereka. Mereka sampai ke padang gurun, banyak masalah dan problema, tetapi selalu dapat diatasi karena Tuhan memimpin akan bangsa itu. Tuhan memimpin lewat tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan bergerak, bangsa itu bergerak. Kalau tiang api bergerak, bangsa itu bergerak. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, pada waktu siang hari tiang awan berhenti, mereka pun berhenti. Dan perjalanan ini sesuatu yang luar biasa, bukan 1-2 hari. 40 tahun mereka dipimpin oleh Tuhan pada waktu itu. Dan pimpinan Tuhan itulah yang menyebabkan bangsa Israel bisa sampai ke tanah yang Tuhan janjikan melalui Yosua. Jadi saudara kasih Tuhan, mestinya kita tidak perlu menggerutu atau ingin kembali ke Mesir, kondisi yang lama, karena sesungguhnya langkah kita ini dipimpin oleh Tuhan. Yakinilah dalam hidup ini dan janganlah kamu khawatir karena hidup kita ini sedang dipimpin oleh Tuhan. Masalahnya ditulis di dalam Amsal 20 ayat yang ke-24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Seringkali karena kita ini tidak mengerti jalan hidup kita, ketika Tuhan mimpin, kita inginnya jalan sendiri. Biarlah hidup kita ini dalam hidup ini, izinkanlah Tuhan memimpin kita. Dan sesungguhnya setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Dan saudara tidak perlu khawatir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami yakin Engkau sedang memimpin langkah kami. Dan Engkau Tuhan tidak pernah keliru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.